Halo semuanya, selamat datang di video saya. Saya harap pada situasi pandemi seperti sekarang, kita semua selalu dilindungi dan diberikan kesehatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi PPKN yaitu pada bab pertama mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Namun, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nyoman Isika Novani Komala dari kelas 12 MIPA 8 nomor absen 27. Langsung saja kita menuju ke materinya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang kita peroleh atau kita dapatkan. Hak tersebut dapat berupa kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara Indonesia dapat meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak-hak hukum adalah hak-hak yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Selanjutnya yaitu pengertian dari kewajiban. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang pertama, yaitu ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Yang kedua, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan daerah. Yang ketiga, ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Selanjutnya, ada beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu hak atas kewarganegaraan, yang kedua kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak dan kewajiban bela negara, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan memeluk agama, pertahanan dan keamanan, hak mendapatkan pendidikan, kebudayaan nasional, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab dari terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara antara lain sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahan teknologi, dan penyalahan teknologi. Yang kedua yaitu ada kasus pelanggaran hak warga negara. Antara lain penyebabnya adalah proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita yang masih cukup tinggi, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, ataupun sebagainya. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, angka putus sekolah yang cukup tinggi, dan pelanggaran hak cipta. Selanjutnya ada kasus pengingkaran kewajiban warga negara, antara lain membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, merusak fasilitas negara seperti mencoret bangunan umum atau merusak jaringan telepon,
tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan dan pajak kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara antara lain, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pengoptimalan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Selanjutnya, tindakan penanganan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum. Antara lain, kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atau kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, ada pembangunan partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, saya kira sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Dan akhir kata, saya ingin menyampaikan pesan yaitu pada masa pandemi ini tetaplah menjaga kesehatan dan selalu berbahagia. Tetap semangat dan pantang menyerah. Terima kasih.